Profesor Dr. Iwa Dewa Gede Palguna merupakan sosok hakim konstitusi yang kontroversi menurut kami dan tidak layak menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, soal independen dan persepsi konflik kepentingan. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat, dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius, karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain, karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Termasuk sikap untuk memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI. Yang kami hormati Prof. Dr. I. Dewa Gede Palguna, SH.M. Hum. Ini legend di hukum tata negara. Terima kasih Prof sudah hadir. Didampingi oleh anggota MKMK Prof Yuliandre ya. Prof. Saya mohon perkenan rekan-rekan, ini rapat kita nyatakan terbuka untuk umum ya. Setuju? Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehingga pada hari ini Komisi 3 DPR RI mengundang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam rapat dengar pendapat ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan praktek berkonstitusi di Republik yang kita cintai ini. Secara lebih khusus, agenda rapat hari ini terkait dengan sikap MKMK yang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait proses pengajuan calon hakim konstitusi usulan lembaga DPR RI, yaitu Saudara Adis Kadir. Hadirin yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu, kita berikan waktu kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat menyampaikan penjelasan dan pemaparannya. Kami persilakan, Pak. Persilakan, Prof. Selamat siang yang terhormat para pimpinan Komisi 3 DPR RI serta anggota Komisi 3 yang saya hormati. Pertama-tama kami dari Majelis Kehormatan mengucapkan terima kasih karena kami diundang, diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana sesungguhnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bekerja. Saya kira ini adalah kesempatan yang baik, terutama karena acara ini atau rapat dengar pendapat ini disiarkan terbuka untuk umum, sehingga publik menjadi tahu bagaimana kami bekerja dan apa dasarnya kerja kami itu. Baiklah, dalam waktu yang seefektif mungkin, saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kami bekerja, yaitu berdasarkan peraturan lebih jauh turunan dari pasal 27A dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mohon dilanjutkan. Nah, tentu sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kami dibentuk dan juga demikian intensi dari pembentuk undang-undang adalah untuk menegakkan visi, mewujudkan bagaimana terlaksananya visi dari Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga modern, lembaga peradilan modern dan terpercaya. Nah, membentuk Mahkamah Konstitusi adalah bisa disebutkan tanpa keraguan sebagai wujud nyata komitmen untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta kode etik Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Silakan dilanjutkan. Nah, Majelis Kehormatan itu, kalaulah
mau diringkaskan, dia adalah penjaga tetap integritas. Mengapa disebut sebagai penjaga tetap? Karena dulu pernah kita belum mempunyai lembaga yang permanen mengenai soal ini. Oleh karena itulah maka ketika Mahkamah Konstitusi terbentuk buat kali pertama tahun 2003, kebetulan saya adalah hakim pertama pada waktu itu. Dalam keadaan Mahkamah Konstitusi tidak punya uang, tidak punya kantor, dan tidak punya staf, tetapi aturan pertama yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, kalau ya Bapak Ibu lihat sejarahnya, aturan yang kedua adalah aturan tentang Majelis Kehormatan. Karena pada waktu itu masih segar dalam ingatan kami, ketika perdebatan di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR, kebetulan saya pula menjadi unsur di dalamnya sebagai bagian dari utusan daerah Bali pada waktu itu, di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR. Pada waktu itu, sebagaimana bisa dicek di dalam risalah, Hakim Konstitusi adalah yang dikecualikan dari pengawasan Komisi Yudisial. Karena itulah kami sengaja pertama membuat peraturan Mahkamah Konstitusi yang kedua setelah peraturan tata tertib sidang, karena tata tertib sidang adalah peraturan pertama yang harus kami buat. Pada waktu itu kami sengaja membuat peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya lebih banyak dari luar unsur hakim, dengan tujuan untuk benar-benar menjaga objektivitas dari bekerjanya Majelis Kehormatan pada waktu itu. Sejalan dengan perkembangan waktu kita mengetahui kemudian ternyata ada beberapa kali perubahan, sampai kemudian terjadi beberapa kali peristiwa yang menghantam Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian dibentuk Dewan Etik tetapi tidak berdasarkan undang-undang dan seterusnya. Akhirnya melalui DPR kemudian Majelis Kehormatan dipermanenkan dengan undang-undang yang perubahan terakhir, perubahan ketiga. Kami ringkaskan itu saja. Mohon dilanjutkan. Nah, unsur atau komposisi dari Majelis Kehormatan ini kita mengetahui ada 3, yaitu Hakim Konstitusi yang sedang masih aktif. Sekaligus kami mohon maaf, beliau tidak bisa hadir karena harus bersidang. Jadi kami berdua mewakili, ya, Pak Ridwan Mansur, Pak Dr. Ridwan Mansur. Kemudian yang kedua adalah tokoh masyarakat, dan yang ketiga akademisi hukum. Nah, syaratnya itu dia mempunyai integritas, kepribadian tidak tercela, jujur, adil, tidak memihak dan seterusnya, dan berusia minimal 60 tahun, bukan anggota partai politik, minimal 1 tahun terakhir, dan menguasai etika dan konstitusi. Kira-kira itu syaratnya untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan dari 3 unsur itu. Lanjut. Nah, inilah kira-kira gambaran bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Nah, yaitu menjaga 7 prinsip etik yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui peraturan Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman kepada Bangalore Principles of Judicial Conduct yang menjadi katakanlah kode etik universal yang berlaku di seluruh dunia, dengan kami tambahkan 1 sehingga menjadi 7, sehingga namanya menjadi Sabta Karsa Utama atas usulan dari almarhum Jenderal Ahmad Rustandi, mantan anggota MPR yang kemudian menjadi Hakim Konstitusi periode pertama, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Inilah prinsip yang terakhir, inilah yang membedakan cara kerja kami dibandingkan dengan 6 prinsip dasar yang ada dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct. Kita lanjut. Ya. Mengenai proses pemeriksaan Hakim Konstitusi atau kalau ada dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi, itu bisa melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur laporan masyarakat. Nah, siapa yang bisa melapor? Bisa perorangan di situ, bisa kelompok atau badan hukum. Nah, bagaimana cara laporan itu diajukan? Bisa secara luring, dan ini lebih banyak yang terjadi, atau bisa secara daring. Yang syaratnya adalah terutama harus ada identitas yang jelas dan bukti awal yang diajukan oleh pelapor, entah diajukan secara luring maupun secara daring. Nah, yang kedua, jalur yang kedua, ya kami mudahkan dengan istilah jalur saja, adalah jalur temuan. Dalam konteks jalur temuan ini tidak ada pelapor, tetapi Majelis Kehormatan sendirilah yang menemukan dugaan itu. Dari mana dia dapatkan? Yaitu dari pemantauan media massa dan informasi publik. Nah, ini istilahnya bukan target, bukan seolah-olah kita menargetkan, enggak. Maksudnya yang menjadi objek pemantauan itu adalah hakim terduga. Tentu kalau berita-berita itu menyebutkan ya hakim ini diduga begini dan sebagainya. Nah, tetapi kami tentu tidak bisa sembarangan
Kami tidak mendasarkan temuan itu atas dasar surat kaleng. Tetapi benar-benar harus jelas sumbernya, harus jelas bukti yang menunjukkan adanya dugaan itu. Nah, ini dua. Nah, terus lanjut. Nah, bagaimana alur kerjanya? Alur kerjanya pertama itu ada laporan masuk dulu. Nah, di dalam buku laporan. Kemudian maksimal dalam waktu 2 hari kerja, ini kalau secara daring, ini harus sudah diberikan tanda terimanya kepada para pelapor. Nah, setelah itu akan dilakukan rapat awal, verifikasi lanjut atau tidaknya laporan ini di rapat awal oleh Majelis Kehormatan. Dan baru kemudian setelah itu ada registrasi. Begitu laporan diregistrasi, maka dalam waktu 3 hari kerja itu sudah harus diberikan akte laporan registrasi itu. Nah, dan di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi secara tegas disebutkan, kalau Ibu dan Bapak baca di pasal 24 sampai pasal 26, itu sekretariat wajib menjalani atau melayani proses administrasi secara cepat dan tertib. Silakan dilanjutkan. Nah, ini mekanisme persidangannya. Sidang pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, Ibu dan Bapak, untuk mendengarkan, terutama untuk mendengarkan keterangan pelapor, saksi, ahli, pembelaan hakim terlapor, dan menjaga privasi dan kehormatan. Ini tujuannya mengapa dilakukan tertutup. Walaupun oleh peraturan kami diberikan kesempatan juga untuk melaksanakan sidang secara terbuka, tetapi selama ini kami belum pernah melakukan itu. Khusus kalau untuk pemeriksaan hakim, terutama, itu wajib untuk dilakukan secara tertutup. Wajib dilakukan secara tertutup. Nah, itu adalah karena kami itu menerapkan mekanisme begini, Ibu dan Bapak, sekaligus juga kami sampaikan di sini. Karena berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi ini ada 2 hal yang kami ditekankan pada kami. Lebih baik kami mencegah terjadinya pelanggaran daripada kami menghukum. Oleh karena itulah sedapat mungkin tindakan-tindakan maksimum yang kami lakukan adalah lebih banyak bersifat pencegahan. Salah satu tindakan pencegahan itu adalah sedapat mungkin kami untuk tidak menyebarkan begitu banyak dulu berita untuk sesuatu yang belum pasti. Itulah yang kami lakukan dengan proses pemeriksaan dengan prinsip pencegahan terlebih dahulu. Nah, hanya nanti ketika sudah ada pengucapan putusan, barulah itu sidang dinyatakan terbuka di Majelis Kehormatan. Nah, jadi kita silakan dilanjutkan kalau masih ada lagi. Nah, apa kemudian hak dan kewajiban dari hakim terlapor? Nah, ini kalau ada laporan ya. Nah, ketentuan di dalam hukum acara, kalau bisa disebutkan begitu di PMK, menyebutkan bahwa hakim terlapor itu wajib untuk hadir sendiri, tidak boleh dikuasakan karena ini kan menyangkut etik gitu ya, bukan persoalan hukum. Nah, kemudian apa hak-hak yang dimiliki oleh terlapor? Pertama, begitu ada laporan, hakim terlapor berhak untuk mendapatkan salinan laporan, atau juga kalau kami ada temuan, juga berhak untuk menerima uraian tentang dugaan temuan itu. Kemudian yang kedua, hak untuk menyampaikan pembelaan diri, lisan maupun tertulis. Kemudian juga hak untuk menyampaikan alat bukti, saksi dan ahli yang tentu yang berkaitan dengan yang relevan dengan upaya untuk membela diri dari hakim terlapor. Berikutnya, nah ini alat bukti yang sah, ada surat tulisan, saya kira kalau ini biasalah sudah ya, keterangan saksi, keterangan ahli, data elektronik, ya termasuk di dalamnya chatting, rekaman dan sebagainya itu kita gunakan. Dan yang terakhir adalah petunjuk. Petunjuk itu tentu kita semua tahu yang diperoleh berdasarkan kesesuaian dari alat bukti yang ada. Nah kemudian inilah yang akan dinilai oleh Majelis Kehormatan, kesesuaian alat bukti satu dengan yang lain itu. Silakan dilanjutkan. Nah, kami bekerja diberikan waktu maksimum 45 hari kerja sejak registrasi.
Nah, dan dalam keadaan khusus, bila mana waktu 45 hari kerja itu belum juga kami berhasil membuat putusan, maka diberikan tambahan waktu perpanjangan maksimum 15 hari kerja. Lanjut. Nah, tentang pengambilan putusan, tentu ini adalah standar bahwa kami selalu mengusahakan pengambilan putusan secara musyawarah mufakat. Selama kami bertiga menjadi majelis kehormatan belum pernah terjadi pembelahan suara sehingga mengharuskan adanya pendapat yang dissenting. Itu belum pernah terjadi. Nah, kemudian putusan yang harus ada di dalam putusan itu apa? Tentu harus mengungkapkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, kemudian bagaimana pertimbangan majelis kehormatan, pertimbangan hukum maupun etikanya, kemudian kalau ada dissenting opinion, mudah-mudahan ini tidak pernah ada, dan terakhir barulah amar putusan. Jadi kalau dissenting opinion, walaupun itu adalah hak dari masing-masing anggota majelis kehormatan, sedapat mungkin kami usahakan perdebatannya yang akan kami perpanjang selama belum melampaui waktu 45 hari atau perpanjangan maksimum 15 hari itu. Sehingga benar-benar menghasilkan putusan yang matang, dan itulah yang kami kerjakan selama ini. Silakan dilanjutkan. Nah, adapun sanksinya itu sekarang berdasarkan PMK terbaru 11 tahun 2024 ini, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, kemudian peringatan keras tertulis, lalu juga ada sanksi berupa larangan memeriksa perkara tertentu atau larangan untuk memeriksa perkara dalam waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah pemberhentian jabatan ya, dari ketua atau wakil ketua, dan yang terakhir barulah pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi Ibu dan Bapak, ini ada perubahan yang cukup mendasar. Kalau dulu kan cuma 3, teguran lisan, teguran tertulis, lalu langsung ke pemberhentian tidak dengan hormat. Sekarang ada perubahan sehingga ada cukup range-nya, jadi 5 range itu. Nah, tahapannya itu tadi, yang pertama namanya pemeriksaan pendahuluan, tentu kita akan mendengarkan laporan. Bisa dilanjutkan dulu? Ini sanksinya ya. Nah, untuk tahapannya Ibu dan Bapak, ada tahapan yang namanya pemeriksaan pendahuluan dan kemudian pemeriksaan persidangan. Kalau di pemeriksaan pendahuluan itu kami memandang bahwa ini perlu didalami lebih lanjut, maka itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Tetapi bila mana di pemeriksaan pendahuluan itu kami tidak menemukan lagi hal-hal yang relevan untuk melanjutkan persidangan, maka berhenti di situ persidangannya dan nanti akan lanjut dengan putusan. Nah, bagaimana kalau kemudian di dalam persidangan itu ternyata terbukti atau diduga kuat atau bahkan memang terbukti ya, karena tidak bisa diingkari berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, ada keterlibatan misalnya pegawai MK. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum pegawai, oleh karena itu maka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya bisa memberikan rekomendasi sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian. Nah, itu. Nah, bagaimana halnya dengan hakim? Nah, bila mana hakim terbukti, tentu saja sanksinya seperti tadi itu, yang ringnya ada 5 itu. Nah, kalau tidak terbukti bagaimana? Di dalam putusan itu, apabila tidak terbukti, wajib untuk dicantumkan pernyataan bahwa nama baik hakim yang bersangkutan harus dipulihkan. Silakan lanjut. Nah, kembali lagi kepada moto Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditegaskan di dalam Majelis Kehormatan, ya tentu kemudian adalah bahwa semua proses itu tidak lain tugasnya adalah untuk menjaga integritas dan kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian secara ringkas, Ibu dan Bapak yang terhormat, para pimpinan dan anggota Komisi 3 yang telah mengundang kami. Sekali lagi terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Pimpinan Komisi 3. Cukup.
Ya, silakan pendalaman mungkin dari Pak Asbiallah, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dari MK tadi tidak pakai assalamualaikum, saya pakai assalamualaikum di sini, Pak. Langsung saya saja, pernah Pak. ditegur, Pak. Apa? Saya pernah ditegur menggunakan itu karena saya bukan Muslim katanya. Jadi Oh, saya gitu, ada Pak. mempunyai pengalaman itu, Pak. Oh, Ya, kita ini Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Jadi mau Muslim, mau apapun namanya, kita pakai. Oh. Mudah-mudahan Maklumi, setelah Bro. Bapak dari sini, trauma Bapak terobati. Ya, sama-sama, Pak. Langsung saja, Pak. Saya di sini Profesor Dr. Iwa Dewa Gede ya, Palguna, merupakan sosok hakim konstitusi yang kontroversi menurut kami, dan tidak layak menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Karena itu melanggar prinsip Sabta Harsa Utama Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, dan mengingat tentang peraturan Mahkamah Konstitusi PMK beberapa hal. Yang pertama, soal independen dan persepsi konflik kepentingan. Apa yang menjadi, ini pertanyaan saya, Pak, apa yang menjadi pertimbangan mengenai definisi dan pemahaman terkait konflik kepentingan? Apa dasar hukum yang digunakan? Seberapa jauh keterkaitan dengan para hakim konstitusi, mengingat apa yang terjadi objek perkara di MK menyangkut hubungan publik yang luas, bukan perseorangan atau ranah privasi. Sejauh mana perluasan yang akan digunakan MK untuk menentukan adanya konflik kepentingan? Pertanyaan saya yang kedua, Pak, apakah Ketua MK menyadari bahwa rekam jejak keterlibatan dalam arena politik di masa lalu, betapapun sah secara hukum, tetap menimbulkan persepsi publik tentang kemungkinan bias, terutama ketika MK menilai perkara yang bersinggungan dengan proses politik pengusulan hakim konstitusi? Yang ketiga, jika independensi bukan hanya soal substansi tapi juga soal persepsi publik, langkah konkret apa yang diambil MK untuk memastikan tidak ada bias institusional maupun personal dalam pemeriksaan perkara yang menyentuh ranah politik? Cukup. Nah, satu lagi, Pak. Ini yang dari pertanyaan Bapak, yang tadi Bapak sampaikan, misalnya, izin ya, Ketua. Tadi Bapak mengatakan bahwa MK ini menjadi lembaga yang ingin menjadi lembaga yang modern dan terpercaya, Pak. Saya tidak yakin di soal itu, Pak. Buktinya berapa hakim MK yang ditangkap? Saya nggak yakin soal itu. Jadi mohon maaf, saya merasa MK ini merasa paling bersih di antara yang lain, Pak. Bahkan mengalahi anggota dewan. Kita yang bikin undang-undang itu seakan-akan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding MK. Asal Bapak tahu, Pak, kami ini di sini dipilih oleh rakyat, dan Bapak bukan dipilih oleh rakyat. Terima kasih. Dan yang kedua, Pak, yang kedua, tidak ada yang Bapak mengatakan pencegahan. Bapak tadi sampaikan pencegahan, Bapak lebih mengedepankan pencegahan. Nyatanya mana, Pak? Kalau Bapak mengatakan pencegahan, berapa hakim yang sudah tertangkap? Pak, bukan rahasia umum, Pak. Tadi Bapak mengatakan tidak ada pelapor. Oh, kita ada pelapor. Bukan rahasia umum, Pak. Pelapornya itu aja kok, Pak. Saya mau salah satu, saya tidak perlu menyebutkan nama, Pak. Pada waktu hakim MK yang lalu, saya tidak sebutkan namanya, saya tahu tuh, misalnya tahun 2009, Undang-Undang Pemilu,
Undang-undang pemilu pada waktu itu di pemilihan dengan suara terbanyak, yang melapor orang dari Surabaya. Dan berkali-kali orang itu aja ngelapor. Jadi ini udah nggak rahasia umum, Pak. Makanya oleh karena itu saya berharap bersikap bijaklah MK. Bapak hakim konstitusional, karena saya sadar benar, Pak, saya sayang sama MK. Karena yang mendirikan MK salah satunya tokoh bangsa, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Pulang aja. Ya. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang saya hormati, hakim MK-MK, Majelis Kehormatan maksudnya, MK-MK yang saya hormati. Saya memulai ini dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Pertama itu mengenai penerimaan laporan itu bisa dari dua jalur. Jalur pertama dan jalur kedua. Kemudian di situ dikatakan bahwa ada pemeriksaan pendahuluan. Yang ingin kami dalami itu adalah apakah di dalam pemeriksaan pendahuluan itu juga diperiksa mengenai kewenangan dari MK-MK. Ini menjadi titik pembicaraan saya karena kemudian nanti kita jelaskan mengenai apa yang proses, apa yang terjadi di DPR. Di dalam pemahaman saya sebagai seorang advokat, Pak, yang bertahun-tahun, kalau suatu persoalan itu tidak memenuhi prosedur formil, maka persoalan pertama adalah bahwa perkara itu harus ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Nah, itulah kami ingin agar kami mendapatkan penjelasannya. Yang kedua, kita bicara mengenai kewenangan MK-MK. Di dalam pemahaman kami bahwa MK-MK itu memeriksa mengenai etika dan keluhuran dari seorang hakim. Post factum, artinya bahwa MK-MK hakim itu sudah bersidang, sudah dilantik dan sebagainya, kemudian baru diperiksa kalau terjadi pelanggarannya. Nah, mohon maaf dengan segala maaf bahwa kami melihat bahwa MK-MK ini tidak konsisten di dalam hal persoalan seperti ini. Contoh kasus Ketua Mahkamah Konstitusi yang dilaporkan, tapi kemudian itu didismiss karena menyangkut masalah syarat formil. Tapi kemudian Saudara Adis Kadir dilaporkan. Nanti saya uraikan di sini bahwa kenapa saya berpendapat bahwa ini bertentangan atau tidak masuk ke dalam syarat formil. Ya. Oleh karena itu izinkan Ketua saya jelaskan agak lebih panjang, lebar masalah seperti ini. Yang berikutnya, ini Bapak mengatakan bahwa sidang itu tertutup. Tapi kami melihat bahwa Bapak sendiri sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan MK-MK memberikan tanggapan di koran-koran. Nah, ini kan bertentangan dengan apa yang Bapak jelaskan di sini. Karena ini menyangkut orang, menurut peraturan, menurut apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ini tertutup. Hanya terbuka pada saat itu diputus. Tapi kami baca di koran kemarin Kompas, Bapak memberi komentar mengenai masalah ini. Ya, prosesnya, walaupun itu menyangkut proses, tapi sebaiknya kan itu dihindari. Kan begitu. Ya, oke, saya tidak ingin berdebat. Yang berikutnya, Pak. Ini masuk ke dalam materinya. Kami minta agar semua di sini memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan kepada
3 institusi untuk menunjuk hakim konstitusi. Kewenangan itu adalah kewenangan atributif yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Berarti bahwa DPR, Mahkamah Agung, dan pemerintah pada saat sudah menyodorkan itu wajib diterima sebagai hakim konstitusi. Yang kedua, kita bicara mengenai norma hukum, norma yang mengatur mengenai kewenangan, artinya bahwa norma itu membatasi. Mohon maaf ya, kami tidak ingin menggurui, tapi kami ingin memperjelas persoalan ini. Artinya bahwa di luar yang ada di dalam aturan tentang kewenangan itu enggak boleh. Pertanyaan kami, apakah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai segala kebijakan yang diambil oleh DPR? Ini berkaitan dengan tadi saya sampaikan mengenai syarat formil di awal, bahwa keharusan dari Mahkamah MK ini untuk memeriksa ini termasuk di dalam syarat formil tadi yang berkaitan dengan kewenangan. Oleh karena itu kami juga melihat bahwa kalau itu terjadi, semua ini terjadi, seluruh hakim konstitusi itu tidak memenuhi syarat. Ya, kalau di dalam hukum pidana itu kan ada yang namanya teori conditio sine qua non dari von Bury itu. Ya, semua sebab menjadi akibat. Saya lihat di sini peraturan Bapak, ini komposisi peraturan ini, minimal dia 1 tahun, dia sudah tidak lagi bukan anggota partai politik, minimum 1 tahun terakhir. Ya kan? Kalau ini semua laporan tadi itu dimasukkan ke sini, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu Pak, kami juga ingin agar oh itu menyangkut hakim MK. Mohon maaf, saya yang salah. Saya enggak apa-apa. Mohon maaf, saya yang salah. Jadi kembali ke Mahkamah Konstitusi tadi. Kita melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh DPR seperti yang tadi dijelaskan oleh ketua kita, bahwa semua prosedur itu sudah kami lalui karena mengingat terbatasnya waktu. Ya, pada tanggal 21 Saudara Innocentius, kami mendapatkan pemberitahuan dari Saudara Innocentius Samsul bahwa beliau mendapatkan tugas di tempat yang lain. Pada tanggal 26 kami melakukan fit and proper test kepada Saudara Adis Kadir karena tanggal 3 Februari, mohon maaf, Saudara Hakim Konstitusi Pak Arif Hidayat ya purna tugas. Nah, mengingat begitu dekatnya masalah ini. Nah, saya hubungkan dengan pelaporan itu, bahwa pelaporan itu tidak menyangkut mengenai etika hakim. Dilantik aja belum, bekerja saja belum, apalagi ini menyangkut dengan hal yang lain, yaitu mengenai keputusan presiden. Yang kami ingin tanyakan, apakah Mahkamah MK mempunyai kewenangan untuk menilai ya keputusan presiden. Mengingat persoalan-persoalan tadi itu, kami mohon agar Mahkamah MK dapat mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh, melihatnya dengan sungguh-sungguh, karena ini menyangkut masalah ketatanegaraan. Kira-kira demikian uraian saya. Terima kasih. Gus Pala, ya tadi Pak Hasbiollah Ilyas, Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Sudison Tandra, Partai Golkar, Gus Pala Amru, PDI Perjuangan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, sahabat-sahabat Komisi 3, dan juga Ketua MK yang sudah memberikan paparannya kepada kita semua. Ada beberapa
pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, bagaimana sebenarnya pandangan MK tentang perluasan kewenangan peradilan etik? Karena desain kode etik menyangkut juga rambu-rambu yang memiliki status profesi, kode etik untuk seseorang yang memiliki profesi. Dan ini juga saya minta dijelasin secara komprehensif, Pak Ketua. Yang kedua, kita juga memahami ada teori hukum progresif, namun setiap peradilan punya hukum acara yang sudah pakem dan jelas, ada masalah, ada hukumnya. Nah, kami berharap MK taat pada peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang MK bagaimana menjaga marwah, tidak terjebak dengan substansi yang bukan ranah kode etik. Yang disampaikan Pak Sudeson tadi juga kurang pas juga, Pak. Ketika Bapak juga katanya sidang tertutup, tapi Bapak juga memberikan tanggapan secara terbuka. Ini juga kurang pas. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari kanan Pak Endang. Mana? Silakan Pak Endang Agustina dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3. Yang saya hormati pimpinan MK. Izinkan saya menyampaikan beberapa pandangan bahwa kita sama-sama tahu bahwa berdasarkan pasal 20 huruf A Undang-Undang Dasar 45, DPR RI mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian kita juga mungkin sudah tahu bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang MK, kita dapat membaca bahwa tugas MK adalah menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Dalam rapat ini, saya menganggap bahwa ini merupakan komunikasi antara lembaga negara untuk memecahkan dan merumuskan satu permasalahan. Berdasarkan yang saya sampaikan tadi, kami punya kesimpulan sebenarnya bahwa MK itu tidak masuk ke ranah yang menjadi kewenangan lembaga lain seperti DPR, yang menjalankan tugas konstitusionalnya terkait dengan pemilihan Bapak Adis Kadir selaku calon hakim konstitusi. Secara prosedural dan secara administrasi, Bapak Adis Kadir itu memenuhi syarat semuanya. Prosedur terpenuhi, administrasi pun terpenuhi. Jadi tidak ada yang dilanggar di situ. Terkait dengan yang Bapak jelaskan tadi tentang proses pemeriksaan yang terjadi di MK, itu adalah sebuah proses ketika atau terhadap orang yang sudah menjadi hakim konstitusi. Bagaimana Bapak akan memeriksa seseorang yang belum melaksanakan tugas apapun? Belum memeriksa perkara, belum memutus perkara, bagaimana mau diperiksa etik? Syarat yang Bapak sampaikan 1 tahun mundur itu kan syarat menjadi MK, bukan syarat menjadi hakim konstitusi. Nah, ini yang menjadi menurut kami ini pandangan yang keliru. Ibarat main bola, pemainnya belum masuk,
wasitnya sudah mengeluarkan kartu kuning. Jadi lebih dulu tindakannya, orangnya saja belum tampil di lapangan. Nah, oleh sebab itu kami minta kepada MK untuk mempertimbangkan setiap surat, aduan, laporan apapun dari masyarakat dengan pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayap kiri Pak Adang. Terima kasih pimpinan dan Ketua MK. Saya mungkin berangkat ya, bahwa pertemuan ini berangkat dari adanya ini media yang menyatakan Ketua MK pertanyakan proses pencalonan Adis Kadir ya. Sedangkan kita tahu bahwa soal batas kewenangan atau ultra vires, tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan untuk bertindak atas suatu subjek, ini menjadi perhatian. Jadi pertanyaan saya hanya, apakah statement Bapak itu betul-betul memasuki wilayah yang sebetulnya bukan wilayah daripada MK. Terima kasih. Oke, dari kanan Pak Bimantoro Wiono. Kami persilakan dari Partai Gerindra. Daripada Pak Aneng Darajatun tadi, sekarang Pak Bimantoro Wiono dari Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, saudara Ketua MK dan anggota MK. Mungkin saya menyambung tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, yang memang pendalamannya sudah sangat detail semua. Sebelum saya masuk, yang pertama, kita di sini berbicara masalah transparansi. Tadi Bapak sampaikan di dalam paparannya yang cukup normatif, tapi menurut saya tidak substantif. Kenapa saya bilang seperti itu? Pokok bahasan kita hari ini adalah tentang Pak Adis Kadir, tapi Bapak hanya menyampaikan bagaimana secara prosedural dalam penerimaan sampai dengan pemutusan laporan tersebut. Saya di sini ingin menyinggung yang pertama, karena tadi masalah transparansi. Ada polemik yang mungkin pernah bergulir di beberapa waktu yang lalu tentang pertanyaan daripada masyarakat transparansi yang ada di MK. Masalah masa jabatan. Jikalau di sini kita berbicara masalah di ruang publik, Bapak tadi lihat di awal Pak Ketua menyampaikan sidang ini terbuka atau tertutup. Dan kita selalu menghargai masyarakat, menghargai publik. Di mana situasi, kondisi yang memang ini sifatnya sangat-sangat krusial, kita akan terbuka di ruang publik. Karena apa? Menurut saya, kita sebagai pejabat negara, ini sudah menjadi salah satu bagian di mana masyarakat harus tahu kinerja kita, ya kan? Yang dimana tadi Bapak pun sampaikan bahwa privasi itu agar tidak gaduh di ruang publik. Nah ini yang bikin pertanyaan saya bingung Pak. Kita sudah menjadi pejabat negara tapi kita tidak boleh diketahui cara kinerja kita seperti apa. Dan ini yang berlaku pada masa jabatan MK yang kemarin gaduh di ruang publik. Tidak ada penjelasan yang cukup transparan dan akuntabel terkait daripada pemilihan keanggotaan MK dan perpanjangan masa jabatan anggota MK tersebut. Sampai dengan hari ini pun publik tidak pernah diberitahu masalah itu. Gimana kita mau percaya bahwa MK bisa memberikan transparansi dalam penanganan laporan yang hari ini menimpa Bapak Adis Kadir. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak berbicara masalah tadi normatif mengenai penerimaan pelaporan. Apa alasan Bapak menerima dan menindaklanjuti laporan yang hari ini sedang kita bahas? Tadi pun disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu bahwa MK memang mempunyai mandat, yaitu pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu pada poinnya yaitu menegakkan kode etik perilaku
Hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Dan Bapak Adis Kadir ini kan belum menjalankan tugas ya Pak, tadi disampaikan oleh Pak Endang. Bagaimana ceritanya? Tadi saya agak tergelitik juga, ini ada pertandingan tapi sudah out duluan. Apakah jangan-jangan udah ada purnya ini Pak sebelumnya? Pur ini titipan maksudnya. Apakah jangan-jangan ada purnya atau bagaimana? Sehingga nanti dijalankan juga sidangnya secara tertutup. Itu yang bikin kita bingung Ketua. Tidak ada transparansi yang bisa diharapkan dalam menjalankan persidangan, yaitu pelaporan dari pelapor yang dilaporkan ke MK-MK. Yang kedua, tadi Bapak berbicara masalah bukti. Apakah sudah ada bukti yang kuat dalam verifikasi awal? Bagaimana kejelasan laporannya? Apakah Bapak ada menelaah pelapornya ini siapa? Buktinya seperti yang mana? Ya, itu kan yang nggak pernah disampaikan sekarang. Dan yang paling penting menurut saya yaitu di sini jangan sampai MK-MK ini tidak diberi mandat untuk menilai proses politik yang dilahirkan dalam pengangkatan hakim. Apalagi menggugat legitimasi, Pak. Di sini Bapak merupakan bagian dari penegakan konstitusi. Tapi apakah caranya seperti ini? Jangan sampai ego sektoral untuk mengamankan daripada internal itu sendiri yang dijalankan dibanding menjaga daripada independensi itu sendiri. Terima kasih pimpinan. Pak Bimantoro dari kiri, Pak Mahfud Arifin dari Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan dan juga rekan-rekan Komisi 3, Ketua MK-MK yang saya hormatin. Lembaga tentang Mahkamah Kehormatan ini Pak, banyak majelis kehormatan ini saya rasa di instansi semua itu juga ada Pak, tetapi dengan nama yang berbeda. Di KPK itu ada Dewas, di kepolisian ada Propam, macam-macam itu sebenarnya lembaga yang ada, yang termasuk di DPR RI juga ada Pak, lembaga yang menjaga marwah kehormatan daripada anggotanya, termasuk di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini Pak, yaitu yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi. Itu termasuk daripada MK-MK Pak, menegakkan kode etik, perilaku dan martabat hakim di konstitusi. Bapak diundang di sini tentunya kan pasti jelas undangannya tentang pembahasan Profesor Adis Kadir termasuk. Tapi dalam paparan Bapak tidak sedikit pun Bapak menjelaskan posisi sekarang ini sampai apa. Apakah sudah diverifikasi atau belum, atau pada tahapan masuk persidangan, atau bagaimana Bapak belum menjelaskan. Ini kami mohon nanti penjelasan dengan Bapak detail. Tadi sangat gamblang Ketua kami Pak Komisi 3 dan Bapak sudah menjelaskan hanya persoalan-persoalan tentang bagaimana mekanisme MK-MK ini saja, tapi tidak substansi pada persoalan ini. Pertanyaan saya yang kedua Pak Adis Kadir ini sudah megang suatu perkara atau memutuskan perkara, tolong dijelaskan pada kami Pak, supaya kami juga tahu sudah pernah megang perkara, memutus perkara. Kalau kami tahu Pak Adis Kadir sudah dilantik di Istana Presiden, sepertinya kesan yang kita tangkap bahwa ada penolakan atas kewenangan yang diberikan kepada DPR untuk menunjuk MK. Tadi dijelaskan karena keterbatasan waktu, ada yang pensiun, makanya karena ini ada tugas khusus diisi. Nah, terus sepertinya itu MK ini dari Mahkamah Konstitusi. Saya rasa ini Pak. Terima kasih Ketua. Ya, dari kanan Pak Martin Tumbalaka, Pak Gilang dulu ya. Pak Gilang dari PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua MK-MK, Prof. Dr. Idewa Gede Palguna dan serta seluruh rekan hadir. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pemaparannya. Ada beberapa Pak yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan rapat hari ini. Kita tahu bahwa Komisi 3 saling memahami dan menghormati kewenangan dari MK sebagaimana telah diatur dalam pasal 27A Undang-Undang 7 2020 dalam menegakkan kode etik dan juga
pedoman perilaku hakim konstitusi. Dan kita tahu juga bahwa proses pemilihan Saudara Adis Kadir telah dilaksanakan bulan lalu di Komisi 3 dan juga sudah disahkan pada tanggal 27 diparipurnakan. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan Pak Ketua adalah atas dasar apa Bapak dan pasal berapa kode etik MK-MK bahwa Bapak bisa merasa mewenang dan menerima dalam laporan yang objeknya adalah proses politik di DPR yang bukan merupakan perilaku seorang hakim konstitusi. Kita tahu bahwa Pak Adis ini baru bekerja belum sampai 1 bulan, Pak, dan dia juga belum ada kerja-kerja apa di sana. Dan saya rasa sesama kita lembaga bisa saling menghargai, Pak, seperti itu. Yang kedua, dalam proses seleksi hakim konstitusi DPR adalah hak konstitusional DPR yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan saya, Pak, yang kedua, apakah dalam proses ini mungkin juga ini pertanyaan juga berulang-ulang dari teman-teman juga tadi, apakah di sini MK menyadari bahwa dengan mencampuri proses internal ini MK telah memasuki ranah kewenangan lembaga negara lain? Dan bagaimana MK menjawab tudingan bahwa tindakan ini merupakan bentuk intervensi atau titipan atau apalah, dan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap proses demokrasi di lembaga perwakilan rakyat ini. Yang terakhir dari saya ingin tanya adalah bagaimana MK menjamin bahwa fungsi pengawasan etik tidak berubah menjadi mekanisme defensif untuk menjaga stabilitas internal semata. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, dari kiri bisa ada. Kanan Pak Rikwanto. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua Majelis MK dan rekan-rekan. Saya sebenarnya cuma mengulangi saja pernyataan dari rekan-rekan saya di Komisi 3 dan teman-teman. Yang kita bicarakan ini harus punya pedoman, Pak Guna yang saya hormati. Ya, calon hakim MK itu sesuai undang-undang dari pemerintah, dari DPR, dan dari Mahkamah Agung. Itu ketentuan yang memang sudah ada. Nah, tentang Pak Adis Kadir, kalau lihat kompetensinya, kita baca CV-nya, itu sudah tidak ada keraguan lagi tentang syarat-syarat beliau untuk menjadi hakim MK. Dan beliau kita sudah seleksi dan diputuskan dan disahkan oleh kita untuk menjadi calon hakim MK. Dan alhamdulillah sudah menjadi hakim MK. Ya. Berkaitan dengan ada hakim MK yang dari DPR masuk ke MK. Ini kan muncul banyak cerita-cerita di masyarakat. Kekhawatiran diantaranya. Ya, seperti dulu ada dari DPR. Jadi hakim MK itu melakukan pelanggaran seperti Pak Akil Mukhtar, Pak Patil Sakbar. Ya. Itu mungkin jadi traumatis ya. Tapi itu tidak menjadikan alasan juga untuk meragukan yang kita kirim kemudian. Ya. Kekhawatiran ini kadang-kadang dikatakan ini berpotensi nanti juga mempengaruhi putusan-putusan di MK. Itu boleh-boleh aja tapi berlebihan juga. Ya. Kan ada MK di sini yang sudah disampaikan tadi tugasnya apa saja dan pasti akan memenuhi terus siapapun yang menjadi hakim MK. Saya yakin itu. Jadi kalau kekhawatiran dari masyarakat manapun, siapapun itu wajar-wajar saja. Ya, tapi bukan menjadikan pihak MK menjadi ikut hanyut, larut untuk, oh iya juga ya, ini layak untuk diperhatikan khusus. Ya, jangan sampai seperti Pak Endang tadi bilang, pemainnya belum main tapi sudah kartu kuning disiapkan. Ya, bakal jadi calon pelanggaran. Nah ini penegasan kami kembali ke titahnya, hakim MK itu apa, diusulkan oleh siapa, dan MK sebagai apa dan bekerjanya seperti apa. Itu saja.
saling menghormati kode etik masing-masing. Terima kasih Pak Ketua. Ya, masih ada Pak Martin Daniel Tembaleka. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota yang kami hormati, Pak Ketua MKMK, Wakil Ketua, serta jajaran yang hadir. Tentu kami berterima kasih yang pertama karena paparan yang disampaikan tadi, sekarang ini kita juga jadi tahu tugas kewenangan MKMK yang Bapak paparkan tadi. Dan menurut kami itu sangat bagus, Pak. Sangat detail dalam menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini tentu saya tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan soal aturan undang-undang, bagaimana kewenangan DPR dalam mengajukan calon. Juga disampaikan oleh teman-teman tadi bagaimana kewenangan MKMK dalam menjalankan tugasnya. Nah, saya hanya singkat saja, saya masuk saja dari kedudukan ini, Pak, kedudukan MK ini. Kewenangan DPR dalam mengajukan 3 hakim adalah atribusi langsung dari konstitusi, bukan delegasi. Artinya apa, Pak? Atribusi pemberian kewenangan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan atribusi tidak dapat diuji ataupun dibatalkan oleh organ yang kedudukannya lebih rendah secara hierarkis. Dalam hal ini tentunya kami melihat dalam pandangan kami, dalam konteks ini MKMK adalah organ yang lahir dari Undang-Undang MK. Sedangkan DPR memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945. Artinya menurut kami ini, Pak, terkait dengan laporan yang Bapak terima soal calon hakim konstitusi yang sudah diajukan oleh DPR, tentu kurang tepat menurut hemat kami karena kewenangan, kita melihat dari kewenangan MKMK dan kedudukan DPR RI dalam mengusulkan calon ini, Pak. Mungkin itu kita pertegas bahwa kurang pas ini untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya terkait dengan laporan masyarakat ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beni Utama, Partai Golkar. Terima kasih pimpinan yang kami hormati beserta segenap anggota Komisi 3. Seterusnya Bapak Majelis Kehormatan atau MKMK yang hadir. Pertama, barangkali sudah banyak disampaikan oleh teman-teman kita tadi berkaitan dengan kewenangan, terutama kewenangan legislatif ya, dalam mengusulkan anggota MK, itu sesuai dengan pasal 20A Undang-Undang Dasar 45, itu secara tegas dan jelas diatur situ. Kemudian yang kedua, dalam pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tadi juga sudah disinggung oleh banyak teman. Ini perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Undang-Undang MK. Secara tegas diatur ya, tugas MKMK ini adalah menegakkan kode etik atau pedoman perilaku hakim konstitusi. Kalau kita berbicara hakim konstitusi, tentu setelah dia melaksanakan tugas, ya kan? Melaksanakan tugas. Dan ini juga sejalan saya lihat tadi dengan paparan Pak Ketua MK, yaitu pedoman moral, sabta karsa utama, antara lain independen, kearifan, kecakapan, kesamaan, kesetaraan. Ini diatur juga dalam pasal 9 nih dari MKMK. Yang mensitir dari pasal yang di atas tadi, pasal 27A tadi. Nah, kembali pada pokok persoalannya, Pak Adis Kadir ini secara khusus belum melaksanakan tugas sebagai hakim MK. Kira-kira pelanggaran kode etik mana ini yang dilakukan oleh Pak Adis Kadir ini? Nah, kemudian bicara proses
tadi dijelaskan oleh Pak Ketua tadi proses dari awal bagaimana kita merekrut Pak Innocentius Samsul, kemudian tanggal 21 Januari beliau mengatakan bahwa beliau mendapat tugas dari pemerintah di jabatan lain. Ya, kalau tidak salah terakhir ini saya dengar di Danantara ya, saya dengar beliau tugas di situ. Intinya beliau tentu juga punya hak prerogatifnya untuk menentukan sendiri dia mau bertugas di MK atau di jabatan yang lain yang ditawarkan barangkali kepada beliau. Beliau memilih lain. Kemudian kalau kita lihat proses 3 Februari ini Pak Arief Hidayat sudah memasuki masa pensiun. Rentang waktunya hanya sekitar 10 hari. Ya, kita merekrut pengganti Pak Hidayat ini. Nah, itu kondisi DPR pada masa itu. Ya, kemudian kita lakukan sesuai aturan. Tadi Pak Ketua juga sudah jelaskan secara terbuka, ya, live di mana-mana ya, bahwa kita merekrut dan disetujui oleh seluruh fraksi di lembaga DPRD di Komisi 3 pada waktu itu. Jadi menurut hemat kami mengacu kepada pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 2020 itu yang telah dirubah dengan pasal 24 itu 2003, kemudian pasal 9 MK pedoman pada prinsip MK mengarif dah nyambung ini. Tidak ada alasan barangkali Pak Adis ini menjadi terperiksa lah di MK. Pandangan saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir Jamil. Ya. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pimpinan dan Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang hadir di sini, karena Pak Ridwan Mansur sedang mengikuti kegiatan sidang di Mahkamah Konstitusi, sehingga yang hadir adalah Pak Idewa Gede Palguna dan Pak Yuliandri. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran keduanya. Tadi Pak Palguna juga secara eksplisit menyampaikan sangat bahagia bisa hadir di sini karena bisa menjelaskan proses beracara di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan ini disiarkan secara langsung. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan perbedaan PMK nomor 1 tahun 2023 dan PMK nomor 11 tahun 2024. Di mana di situ disebutkan bahwa kalau PMK nomor 1 tahun 2023 itu prinsip kerjanya itu fokus pada penindakan laporan pelanggaran etik. Sementara PMK nomor 11 tahun 2024 itu prinsip kerjanya menekankan pada prinsip sabta, karsa, hutama, dan kearifan konstitusional. Dan kita tahu sabta, karsa, hutama itu mulai dari independensi ya 1 sampai 7 itu soal kearifan. Jadi kalau kita lihat prinsip kerjanya kan berbeda antara 2023 dengan 2024 ya. Karena prinsip kerja Pak ya bahwa fokus pada penindakan laporan, sementara 2024 menekankan pada prinsip sabta, karsa, hutama tadi itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam konteks inilah kami berharap agar kemudian MK ini lebih ya memiliki kearifan ya yang lebih tinggi ya sehingga kemudian bisa melihat suatu peristiwa dengan baik dan jernih. Nah, karena itu kehadiran kedua anggota MK di Komisi 3 DPR RI ini dalam pandangan kami ya cukup baik dan juga bukan hanya soal misalnya hakim Mahkamah Konstitusi yang dikirim oleh DPR atau yang diajukan oleh DPR ya. Tapi juga hal-hal lain yang itu menjadi ranah dan kewenangan daripada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami ingin mengingatkan agar kemudian Mahkamah
atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak melampaui mandat etiknya, ya, sehingga berpotensi memasuki ranah politik dan tentu ini akan menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Jadi harus betul-betul hati-hati nih Pak Palguna, agar kemudian mandat etiknya itu kemudian tidak memasuki ranah politik, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi dalam konteks ini kami ingin menyampaikan, ya, dalam menyikapi laporan yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 3, ya, terhadap Pak Adis Kadir misalnya yang kemarin sudah dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan mungkin Pak Palguna juga masih ingat bahwa Komisi 3 DPR RI itu memberikan masukan kepada MK-MK agar tidak melampaui kewenangannya, excess of power, ya. Jadi Komisi 3 itu perlu menegaskan bahwa MK-MK harus berpegang pada prinsip restraint of authority atau pembatasan kewenangan dan juga restraint of institution. Nah, argumen ini Pak Palguna dan Pak Yulianri menekankan bahwa kompetensi absolut MK-MK adalah sebagai barikade etik bagi hakim yang sedang menjawab, ya. Jadi post factum, ya. Jadi bukan untuk menilai atau menganulir, ya, proses seleksi yang merupakan mandat konstitusional sebagai atau lembaga pengusulnya. Nah, oleh karena itu DPR atau kami di dalam ini memandang bahwa setiap upaya, ya, untuk mempertanyakan kembali, ya, keabsahan pengangkatan hakim yang sudah dilantik melalui keputusan Presiden beresiko menjadi bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan dapat merusak marwah, ya, kepresidenan serta parlemen. Itu dalam pandangan kami, Pak, ya. Dan di era demokrasi kan orang bisa berpandangan, ya, karena kita tahu bahwa republik ini kan res publica, bahwa negara ini milik publik di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi setiap individu, setiap warga negara, bahkan kami yang ada di dalam ini juga memberikan pandangan. Nah, oleh karena itu prinsip kepantasan dalam etik harus dimaknai sebagai menghormati asas presumption of constitutionalism. Ya, ini anggapan bahwa setiap tindakan lembaga negara adalah konstitusional sampai terbukti sebaliknya melalui mekanisme yang tepat. Oleh karena itu sekali lagi memang saya mencoba untuk men-tracking beberapa berita di media terkait misalnya ketika seorang Arsul Sani, ya, dituding, ya, saya bilang tidak dituduh tapi dituding memiliki ijazah palsu misalnya. Itu ada pernyataan Pak Palguna di media online yang dikutip oleh teman-teman media. Mereka bertanya, Pak Palguna itu heran dengan sikap orang-orang yang melaporkan ke Bareskrim, ya. Seharusnya kan orang-orang itu datang ke DPR, kata Pak Palguna. Ya, datang ke DPR dong, tanya, gitu, kata begitu, ya. Jangan langsung ke sana-sana gitu. Nah, kenapa dalam hal seperti ini sepertinya berbeda begitu, ya, berbeda. Jadi di sini lembaga ini diberi mandat oleh konstitusi untuk melakukan itu. Jadi disinilah kita terbuka untuk menyampaikan semua hal, dan dalam berita itu juga yang saya baca bahwa Pak Palguna menyebutkan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh lembaga DPR itu sudah objektif dan lain sebagainya begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami ingin mengingatkan, ya, kita semua terutama MK-MK, ya, bahwa kita tetap menjaga adab-adab dan kearifan konstitusional yang kita miliki saat ini. Barangkali demikian pandangan kami, Ketua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas mendengar penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak Mangihut Sinaga, silakan. Terima kasih pimpinan Pak Prof. Palguna dan dari MK-MK yang kami hormati. Pak Prof, sangat sederhana saja Bapak yang perlu kami tegaskan dengan Bapak. Tadi Bapak sudah menjelaskan inilah peraturan
yang dipakai MK mengacu kepada juga pasal 27 ayat 2. Intinya kan di sini, Pak. Tapi yang perlu kami tegaskan dengan Bapak, peraturan ini kan berlaku kepada orang yang sudah dilantik dan sudah bekerja sebagai MK, Majelis atau Mahkamah Konstitusi. Ini sangat sederhana saja, Pak. Apakah peraturan ini berlaku kepada orang yang belum dilantik dan belum menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi? Nah, ini harus ada kejelasan, Pak. Persoalan yang terjadi sekarang berpolemik di tengah-tengah masyarakat bahwa Profesor Bapak Adis Kadir yang ditunjuk oleh pemerintah, DPR dan juga Mahkamah Agung itu masih kewenangan daripada pemerintah atau DPR maupun dengan Mahkamah Agung. Itu masih bagian daripada administrasi, bukan belum kewenangan daripada Bapak sebagai penjaga marwah daripada hakim konstitusi. Ini harus kita bedakan, saya kira, Pak. Ini harus jelas-jelas, Pak, supaya jangan bias, Pak. Nah, kalau memang demikian, Pak, ini apa dasar pertimbangan Bapak Majelis Kehormatan dalam menilai kelengkapan dan kelayakan suatu laporan untuk ditindaklanjuti? Tadi Bapak menyatakan ada laporan. Apa? Ya, sebagai dasar ya pertimbangan Majelis Kehormatan untuk menilai kelengkapan itu terhadap laporan tersebut. Dan bagaimana prosedurnya, Pak? Ini yang kedua. Bagaimana prosedur Majelis Kehormatan dalam menerima memverifikasi laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etik tersebut? Yang ketiga, tadi sudah kawan-kawan juga sudah menyinggung, Pak. Apakah MK memiliki kewenangan untuk memeriksa proses seleksi yang dilakukan oleh pengusul DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung, ya, yang terjadi sebelum terlapor resmi menjadi sebagai hakim konstitusi? Yang paling terakhir, Pak, yang perlu Bapak pertimbangkan nanti, ini yang harus Bapak jaga dan jawab, Pak, nanti ke depan. Jika MK melampaui mandat etiknya dan memasuki ranah politik atau administratif, apakah itu tidak justru menggerus independensi daripada MK atau MK sendiri di kemudian hari? Ini berbahaya loh, Pak. Karena kulihat saya sendiri loh, Pak, yang pribadi saya menilai Bapak terlalu membuka diri melihat atau menanggapi isu-isu yang menjadi bagian daripada politik. Saya harap, Pak, MK ini jangan kita berpolitik, Pak. Menegakkan hukum lah. Meluruskan yang benar itu ya benar. Mengawal aturan-aturan itu, Pak. Karena memang menurut pandangan saya ini kok udah mulai bergeser, Pak. Mahkamah Konstitusi pun sudah kadang-kadang sudah berpolitik, Pak. Ya. Jadi jangan ikut juga MK, Pak. Bapak wasi yang benar lah. Karena tinggal Bapak aja nih yang paling tinggi ya di Republik ini mengawasi daripada undang-undang kita ini, para juga penjaga-penjaga keadilan ini. Luar biasa loh, Pak, ini. Ya. Luar biasa loh, hanya MK penjaga daripada ya pelaksana daripada keadilan itu. Mahkamah Agung, Bapak lebih di atas lagi. Oleh karena itu, Pak, saran saya, tolong Bapak juga jangan sampai tergerus. Jaga marwah daripada MK sendiri, Pak. Itulah saran dan pikiran dari saya kepada Bapak. Maju terus MK. Ya, Pak, supaya Indonesia ya lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih, pimpinan. Ya, udah semua ya, rekan-rekan ya. Ya. Silakan Pak Duo Prof ya, Prof Palguna dan Prof Yuliandri
disampaikan sekaligus nanti closing statement ya. Akhirnya 13 sudah harus kami tanggapi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Majelis di Majelis Kehormatan akan memberikan keterangan mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih pada pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami ingin menjelaskan sikap kami, bukan hanya sikap saya pribadi, tapi sikap kami Majelis Kehormatan. Bahwa sepanjang menyangkut kewenangan kami tidak boleh ada satu lembaga pun yang boleh mengintervensi, termasuk Hakim Konstitusi yang mengangkat kami. Dan itu kami ucapkan dalam sumpah. Kami menganggap sumpah itu sebagai sesuatu yang serius yang mengikat kami. Soal kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kalau sudah menyangkut kewenangannya, substansinya tidak bisa kami jawab sekarang. Tetapi yang jelas yang bisa kami sampaikan adalah Bapak dan para pimpinan dan anggota Komisi 3 sudah tadi berkali-kali menyampaikan tugas Majelis Kehormatan, fungsi Majelis Kehormatan adalah tadi Pak Nasir Jamil dengan bagus menyampaikan penekanan perbedaan dari tone PMK 1 2023 sampai 2024. Dan itu pula pendekatan kami lakukan Pak Nasir, yaitu lebih baik menjaga daripada menghukum. Karena mungkin itu tidak ini Pak, tidak populer. Karena kalau menghukum kan sangat populer Kak. Kita dikutip oleh media bermacam-macam, tapi bukan begitu cara kerja kami. Kami justru sering menjadi tidak populer karena lebih sering mengingatkan. Makanya Ibu dan Bapak juga tidak tahu berapa hakim yang kami ingatkan kan? Pernah Bapak tahu? Tidak pernah. Tapi kemudian berapa yang kemudian terdeteksi untuk tidak sampai melanggar kan tidak tahu juga. Sampai kemudian kami membuat laporan tahunan. Iya kan? Baru kemudian itu menjadi terbuka. Nah itulah yang kami kerjakan Ibu dan Bapak sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai Majelis Kehormatan. Jadi sepanjang menyangkut substansi yang sedang kami tangani Ibu dan Bapak tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti dua kan sudah kami sampaikan tadi. Satu bisa diteruskan pemeriksaan persidangan atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi Pak di awal. Ya, saya berterima kasih Bapak mengingatkan saya, tidak berani. Mudah-mudahan trauma saya dengan salam itu hilang sekarang. Ya, karena saya ditegur serius Pak. Jadi soal itu saya merasa sebagai orang Indonesia kan. Ya itu. Nah itu kemudian. Ini kan semua pertanyaan ini tadi kalau dilihat dari agenda yang disampaikan oleh Komisi 3 itu adalah sebenarnya agenda yang tidak bisa kami ungkapkan sini karena sudah memasuki substansi kewenangan yang tidak mungkin kami sampaikan karena itu sudah menyangkut independensi, tidak mungkin kami sampaikan. Tetapi proses itu yang kami sampaikan adalah bahwa sekarang itu baru masih tahap pemeriksaan pendahuluan, kami belum memeriksa. Baru besok kami akan memberikan hak kepada hakim terlapor itu untuk didengar keterangannya. Tidak bisa juga kami mendismiss sejak awal seperti yang Ibu Bapak mau sampaikan karena hukum acaranya mengatur begitu. Kami harus periksa dulu. Tadi ada pertanyaan, kami tidak bisa jawab satu-satu ya. Kami ada pertanyaan, kenapa tidak sejak awal didismiss? Secara prinsip hukum administrasi katanya. Kami kan terikat hukum acara Pak. Ada juga pertanyaan, kapan dianggap permohonan tidak memenuhi syarat? Apabila permohonannya tidak jelas, itu aja yang ada di hukum acara. Coba Ibu dan Bapak baca. Kalau sudah ada kejelasan siapa pemohonnya, siapa hakim pelapornya, siapa hakim terlapornya, bukti apa yang disampaikan, kami tidak ada alasan untuk tidak meregistrasi Pak. Menurut hukum acaranya, menurut PMK nomor 11 tahun 2024, begitu suatu laporan diregistrasi kami harus periksa. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan. Bukan kami belum memutus ini, baru memeriksa pendahuluan. Tolong terangkan dulu laporan Anda ini bagaimana. Baru itu aja. Dan kami belum memeriksa hakimnya. Ya, hakim yang kami periksa, bukan calon hakim. Dan juga bukan kebijakan bapak-bapak. Tidak. Nah, terkait dengan komentar saya yang tadi disoroti oleh banyak, itu begini Pak. Waktu itu kami dimintain pertanyaan sebagai mantan anggota panitia ad hoc 1 Badan Pekerja MPR. Harus saya tegaskan,
Dan sikap akademik saya dikaitkan dengan sikap akademik saya sebagai guru besar hukum tata negara, mantan anggota Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR. Kira-kira kalau Bapak berada dalam posisi saya, apakah saya tidak akan menanggapi soal itu? Kalau soal nanti kaitannya dengan putusan Majelis Kehormatan, Ibu dan Bapak bisa periksa. Selama kami memimpin di Majelis Kehormatan, adakah putusan-putusan Majelis Kehormatan yang ultra vires? Sependek ingatan saya rasanya tidak ada. Kami cukup tahu dan cukup bijak tadi Pak Nasir Jamil menyampaikan mana yang menjadi wilayah kewenangan kami dan mana yang tidak. Dan kami juga mengerti apa yang dimaksud dengan excess du pouvoir, menyerobot kewenangan lembaga negara lain yang secara hukum administrasi itu tidak dapat dibenarkan. Benar, kami juga mengetahui dan sangat menghormati bahwa usulan untuk mengusulkan hakim konstitusi ada dari 3 cabang kekuasaan negara, DPR salah satunya, dan itu kompetensi absolut, tidak mungkin kami ganggu gugat. Tidak mungkin itu kami ganggu gugat. Yang menjadi soal, dan itulah yang dipersoalkan oleh para pelapor yang belum kami putuskan. Apakah nanti seperti apa bentuk putusan kami itu adalah, apakah proses transparansi itu sudah berjalan apa belum dalam proses pemilihan hakim. Kan itu ya. Apakah itu menjadi kewenangan kami? Nah, Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa tugas kami, Ibu dan Bapak sudah berkali-kali mengingatkan kami, dan terima kasih untuk soal itu. Kami memeriksa hakim konstitusi yang melanggar ini. Itu job description yang diberikan kepada Majelis Kehormatan. Tapi kan ada dalil-dalil pemohon yang harus kami periksa, dan itulah fungsi pemeriksaan pendahuluan untuk menjelaskan bagaimana keterangan dari para pelapor ini. Itu yang kami laporkan, Ibu dan Bapak. Jadi kalau di sini tadi siapa yang meminta, Bapak meminta kami, laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang diberikan bagaimana tentang proses Pak Adus Kadir, nggak mungkin kami sampaikan Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi Majelis Kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya Majelis Kehormatan Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain, karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Termasuk sikap untuk memutuskan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan Pak. Tetapi begitu ada laporan yang masuk, kami tidak mungkin untuk menolaknya begitu laporan itu memenuhi syarat. Itu yang diperiksa dalam laporan pendahuluan. Kami belum memutuskan, karena besok baru kami akan mendengarkan. Kan harus fair dong kami, ada pihak yang dilaporkan. Kami kan harus berikan kesempatan kepada beliau bagaimana prosesnya yang tadi Ibu dan Bapak sudah sampaikan. Sekali lagi kami berterima kasih kalau itu prosesnya, dan sebenarnya kan kami tidak memasuki wilayah itu. Nah, tapi kami harus berikan kesempatan karena beliau Pak Adis Kadir dilaporkan oleh para pelapor ini. Nah, ya kemudian ya tentu saja pemberitaan menjadi besar ya, karena ini bagian dari proses demokrasi kan. Menurut saya itu ya tidak apa-apa juga, tetapi kami kan tidak boleh terpengaruh oleh itu Pak. Kami tetap berpegang pada hukum acara yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2026. Itu pegangan Pak, itu kitab suci kami itu Pak. Itu yang akan kami kerjakan juga. Tetapi begitu laporan masuk dan memenuhi syarat, memang nggak mungkin kami tidak memeriksanya. Minimal sampai pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan sikap kemudian. Itu yang harusnya. Nah, tapi kalau kemudian begitu kami memeriksa di pemeriksaan pendahuluan, Ibu dan Bapak sudah menanyakan bagaimana nanti sikap Majelis Kehormatan, kami tidak bisa menyampaikan itu. Itu yang saya katakan. Kalau itu kami sampaikan, lebih baik saya diberhentikan sebagai anggota Majelis Kehormatan. Interupsi pimpinan. Itu. Tidak diberikan kesempatan interupsi. Lanjutkan, Prof. Ya, itu kan itu adalah mahkotanya kami, Pak. Kami tahu bahwa kami harus menjaga semua kewenangan dari lembaga-lembaga yang lain. Dan sekali lagi kami tegaskan, sepanjang Majelis Kehormatan yang saya pimpin, rasanya belum pernah kami membuat putusan yang melampaui kewenangan dari Majelis Kehormatan. Baik yang lahir karena laporan maupun yang lahir karena temuan. Ada pertanyaan tadi, Bapak menyampaikan, katanya ada ketua dilaporkan. Ketua tidak pernah dilaporkan, Pak. Saya tunggu itu. Kami sampai membuat pernyataan, di mana ada laporan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi? Belum pernah ada, Pak. Justru karena ada pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan tidak sah itu, kami teliti, Pak. Ini yang kami namakan proses temuan, Pak. Hasilnya, nah, bedanya, Pak. Nah, sekaligus kami terangkan di sini, sampaikan proses hukum acaranya. Kalau laporan,
kami mempunyai mekanisme untuk menyampaikan surat kepada pelapor. Laporan Anda tidak memenuhi syarat loh gitu. Nah, tapi kalau temuan, bagaimana kami ini akan menyampaikan? Karena ini kan inisiatif dari mahkamah sendiri, majelis kehormatan sendiri. Itulah makanya mekanismenya adalah dalam bentuk jumpa pers, Pak. Supaya publik tahu bahwa kami sedang men-tracing loh juga hakim-hakim itu. Bukan kami diam loh. Kami bekerja itu. Itulah mengapa kami membuat jumpa pers. Itu yang kami sampaikan, Pak. Dan cara kerjanya. Nah, terserah Ibu dan Bapak kemudian apakah saya layak atau tidak. Karena kemudian kalau proses pemilihan kami dia sebagai MK-MK dia kemudian dianggap tidak transparan, ya itu tentu ranahnya bukan saya. Silakan Bapak sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi mengapa kami ini yang dipilih gitu ya. Karena itu aturannya dibuat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Saya tidak akan berkomentar dengan itu, tapi saya akan mengucapkan terima kasih kalau kemudian diberikan kepercayaan dan sumpah kami mengikat kami untuk melaksanakan apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan secara baik dan benar. Nah, tentang sebenarnya kalau kami mencoba memahami pertanyaan Bapak-bapak Komisi 3 yang terhormat dari tadi itu kan isinya kekhawatiran bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memeriksa proses, akan memeriksa bagaimana proses politik di DPR dan sebagainya. Ya, itu. Sebenarnya kan itu yang menjadi berita kan, Pak Ketua dan Ibu dan Bapak-bapak anggota Komisi 3, itu yang menjadi berita. Tapi masa kami harus terjebak oleh berita? Yang kalau boleh dikatakan yang menjebak dan mengikat kami ya hukum acara. Itu yang akan kami laksanakan. Ibu dan Bapak. Kalau soal pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup, Bapak saya jawab itu. Kalau Bapak menghendaki kami memeriksa hakim konstitusi secara terbuka, saya dengan senang hati. Karena publik menjadi tahu. Tapi itulah yang kami maksud menghargai privasi dari hakim konstitusi itu, Pak. Karena ada ketentuannya, kalau menyangkut soal pribadi, apalagi pribadi yang belum tentu bersalah atau tidak, itu wajib kami jaga. Kalau mengenai soal itu, makanya di PMK-nya dikatakan itu harus diperiksa secara tertutup. Tapi kalau di luar itu, kalau masih pemeriksaan pembukaan pendahuluan gini misalnya bagaimana publik melapor dan sebagainya itu boleh sebenarnya dikatakan tertutup kecuali Majelis Kehormatan mempunyai pertimbangan lain. Kami tidak mau itu juga bersifat terbuka, Pak. Karena khawatir itu juga akan nanti mengadili orang yang belum tentu bersalah secara etik. Makanya kami juga tetap laksanakan secara tertutup. Walaupun kami diberikan kesempatan untuk melakukan sidang terbuka. Begitu cara kami mencoba menghormati privasi dan martabat dari hakim konstitusi yang dilaporkan atau diduga melakukan pelanggaran etik. Nah, saya kira intinya itu Pak Ketua. Kalau nanti ada yang tertinggal, mohon saya diingatkan Pak Ketua. Saya pikir cukup ya, rekan-rekan ya. Rekan-rekan karena ini RDPU ya, bukan raker, kita nggak ada kesimpulan ya. Nanti setelah selesai duo Prof ini kebanggaan kita meninggalkan ruangan, mungkin kalau teman-teman menginginkan rapat pleno, kita gelar rapat pleno ya. Mungkin itu Prof. Terima kasih sekali atas kehadiran dan penjelasan dari dua Prof ya. Dan kami juga mohon maaf ya Prof, ada dinamika, ada salah-salah kata Prof ya. Tapi nawaitu kita sama-sama tegak lurus merah putih Prof. Ya. Mungkin itu, terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Rekan-rekan Komisi 3 kita tetap di ruangan ya, kita pleno ya.